Halo semuanya, kembali lagi dengan update hasil pertandingan sepak bola terbaru hari ini. Ada banyak laga seru dari Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Prancis. Langsung saja kita masuk ke pertandingan pertama. Pertandingan pertama kita diawali dari ajang Premier League, saat Manchester City berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Crystal Palace di Etihad Stadium. Pada awal babak pertama, Crystal Palace sempat mengejutkan tuan rumah lewat serangan cepat. Brennan Johnson melakukan tusukan dari sisi lapangan sebelum memberikan umpan kepada Jean-Philippe Mateta yang langsung melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Seperti yang diprediksi, Manchester City mulai menguasai jalannya pertandingan dengan dominasi penguasaan bola. Meski begitu, tim asuhan Pep Guardiola sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Crystal Palace. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-33. Phil Foden menunjukkan kreativitas luar biasa lewat umpan tumit cantik yang membuka ruang bagi Antoine Semenyo. Dengan tenang, Semenyo sukses menaklukkan Dean Henderson dan membawa Manchester City unggul 1-0. Menjelang turun minum, Omar Marmoush berhasil menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan assist kedua dari Phil Foden. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Manchester City hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Manchester City tetap tampil dominan meski tidak terlalu memaksakan tempo permainan. Di sisi lain, pelatih Oliver Glasner mencoba mengubah keadaan dengan memasukkan beberapa pemain inti seperti Adam Wharton, Jurgen Strand Larsen, dan Ismail Assar. Perubahan tersebut sempat memberikan efek positif. Ismail Assar menciptakan peluang berbahaya melalui tendangan keras yang kembali memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan gemilang. Namun, solidnya permainan City membuat Crystal Palace kesulitan mencetak gol balasan. Manchester City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-84. Ryan Cherki memberikan assist matang kepada Savinho yang sukses menyelesaikannya menjadi gol ketiga. Skor 3-0 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan kemenangan penting bagi The Citizens di hadapan pendukung mereka sendiri. Selanjutnya kita beralih ke ajang La Liga, di mana Deportivo Alaves berhasil meraih kemenangan penting usai menaklukkan sang juara musim ini Barcelona, dengan skor tipis 1-0 di Estadio de Mendizorroza. Pada babak pertama, Alaves langsung tampil agresif di hadapan pendukung sendiri sejak menit awal pertandingan. Situasi ini juga dimanfaatkan dengan baik karena Barcelona menurunkan banyak pemain pelapis setelah memastikan gelar juara pada laga sebelumnya. Blaugrana bahkan melakukan 8 perubahan dalam susunan pemain inti sehingga permainan mereka terlihat kurang solid. Barcelona mencoba membalas lewat beberapa serangan balik dan peluang terbatas. Akan tetapi, lini serang tim tamu belum mampu tampil efektif sepanjang babak pertama. Meski kedua tim sempat menciptakan beberapa percobaan, tidak ada peluang yang benar-benar berbahaya hingga pertengahan laga. Duet penyerang Barcelona, Robert Lewandowski dan Marcus Rashford, juga kesulitan menembus rapatnya pertahanan Alaves. Keduanya minim ruang gerak sehingga permainan Barcelona lebih sering terhenti di lini tengah. Ibrahim Diabate menjadi pahlawan dalam pertandingan ini setelah memenangkan duel melawan Marc Bernal sebelum melepaskan tendangan voli keras yang gagal dihentikan Wojciech Szczęsny. Gol tersebut membuat Alaves menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Barcelona mencoba meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang. Blaugrana lebih banyak menguasai bola dan mencoba membangun tekanan dari berbagai sisi lapangan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan penting Alaves atas sang juara La Liga musim ini. Selanjutnya Atletico Madrid berhasil membawa pulang kemenangan penting usai menundukkan Osasuna dengan skor 2-1. Pada babak pertama, Atletico Madrid langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone mencoba mengambil kendali permainan lewat serangan cepat dan penguasaan bola di lini tengah. Hasilnya, Atletico berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ademola Lookman lewat titik penalti. Eksekusi yang tenang membuat kiper Osasuna gagal menghentikan bola, dan skor berubah menjadi 1-0 untuk tim tamu. Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin panas. Osasuna berusaha mencari gol penyeimbang, sementara Atletico Madrid beberapa kali mengandalkan serangan balik cepat yang cukup merepotkan pertahanan tuan rumah. Pada menit ke-71, Alexander Sørloth berhasil menggandakan keunggulan Atletico Madrid setelah memanfaatkan peluang dengan sangat baik di dalam kotak penalti. Gol tersebut membuat Atletico semakin percaya diri dengan keunggulan 2-0. Namun pertandingan belum selesai. Osasuna sempat memperkecil ketertinggalan pada masa injury time lewat gol Kaik Barja di menit 91. Gol tersebut membuat suasana stadion semakin menegangkan di sisa waktu pertandingan. Laga juga diwarnai kartu merah pada menit-menit akhir yang membuat tensi pertandingan semakin panas. Meski mendapat tekanan besar dari Osasuna, Atletico Madrid tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan 2-1 ini membuat Atletico Madrid terus menjaga posisi mereka di papan atas klasemen La Liga. Sementara Osasuna harus kembali berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di Liga. Berlanjut ke ajang Liga 1,
Paris Saint-Germain kembali menunjukkan dominasinya setelah meraih kemenangan 2-0 atas Lens. Hasil ini sekaligus memastikan PSG sukses menjuarai Ligue 1 musim ini. Pada babak pertama, pertandingan berjalan cukup sengit karena Lens tampil berani di depan pendukung sendiri. Tuan rumah beberapa kali mencoba memberikan tekanan melalui serangan cepat, namun lini pertahanan PSG masih tampil solid dan sulit ditembus. PSG perlahan mulai mengambil alih jalannya pertandingan lewat penguasaan bola dan kombinasi serangan cepat dari lini depan mereka. Setelah beberapa peluang tercipta, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-29. Vichak Kvaratskhelia berhasil membawa PSG unggul 1-0 lewat penyelesaian tenang yang gagal dihentikan penjaga gawang Lens. Gol tersebut membuat permainan PSG semakin percaya diri hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Lens mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang. Namun, rapatnya pertahanan PSG membuat tuan rumah kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Di sisi lain, PSG tetap bermain sabar sambil menunggu kesempatan melalui serangan balik cepat. Meski pertandingan berjalan cukup ketat, tim tamu tetap mampu menjaga keunggulan mereka hingga memasuki menit-menit akhir laga. Pada masa injury time tepatnya menit 93, Ibrahim Mbaye sukses memastikan kemenangan PSG setelah mencetak gol kedua bagi timnya. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan 2-0 untuk Paris Saint-Germain. Dengan hasil ini, PSG resmi mengangkat trofi Ligue 1 musim ini setelah tampil konsisten sepanjang kompetisi. Gelar tersebut kembali menegaskan dominasi klub asal Paris itu di sepak bola Prancis. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.